Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengaji dan mengkaji surat At-Tin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi Minasyaitonir minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma Matika ya arhamar rahimin. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin tahu kira-kira siapa yang tidak hadir di pembelajaran hari ini? Ada yang tidak hadir nggak? Hadir semua, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alamin. Sudahkah kita hari ini membaca Al-Quran atau sudahkah kalian sudah membaca Al-Quran? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia, lagi taat dan orang yang tebak-tebakan membaca Al-Quran dan berusaha membaca Al-Quran susah payah atau mempelajarinya, maka baginya 2 pahala yang diberatkan hadis tersebut oleh Muslim dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Anak-anakku sekalian, membaca surat At-Tin di pembelajaran ini dan sekaligus untuk menghafalnya untuk kalian semua. Tolong perhatikan baca surat At-Tin dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu adalah bacaan surat At-Tin yang Bapak bacakan. Semoga kalian nanti bisa menirukan bacaan-bacaan yang Bapak bacakan tadi. Anak-anakku sekalian, di dalam bacaan surat At-Tin ada hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama izhar alfi, yang kedua ikhfa hakiki, dan yang ketiga idgham bi gunnah, dan yang keempat idgham bila gunnah, dan yang keempat iklab. Selanjutnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halki atau huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin, dan ha. Contoh bacaannya, anak-anak usaha kalian tolong perhatikan. Ajarun ghairu mamnun. Domah tain bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6 itu, yaitu domah tain bertemu dengan huruf ghin. Selanjutnya izhar halki.
nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi ini. Ya. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, waw, mim, dan nun. Sampai bacaannya anak usaha kalian tolong perhatikan. Su'bau wa qabaila. Itu bacaan nun sukun. Selanjutnya, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Ghafurur Rahim. Contoh bacanya itu. Atau ro berdomah tangan bertemu huruf dengan ro. Selanjutnya nun sukun bertemu dengan huruf tanwin. Ulangi. Selanjutnya huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 yaitu ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, dod, to, go, fa, kokap. Contoh bacaan ihfa, hakiki. Khalaqnal insana. Khalaqnal. Huruf nun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 15, yaitu huruf sin. Itu dibacanya ihfa hakiki. Selanjutnya, mari kita bersama-sama anak usaha kalian mengartikan surat At-Tin ayat yang pertama. Ayat pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu adalah arti Zaitun. ayat ini yang ke-1. Selanjutnya ayat surat yang kedua, ayat yang kedua dalam surat At-Tin, wa turi sinin, demi gunung Sinai. Ayat ketiga, wahadal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman ini. Itu surat At-Tin ayat ketiga artinya. Selanjutnya anak usaha kalian, surat At-Tin ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat, surat At-Tin yang keempat yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia, yaitu kita ini, dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Selanjutnya, anak usaha kalian, arti dari ayat surat At-Tin yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang baik. Selanjutnya ayat ke-6. Alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Jadi kita kalau ingin berbuat baik, insya Allah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumil qiyamah. Ayat ke-7 adalah usaha kalian, tolong perhatikan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Selanjutnya yang terakhir adalah sekalian arti ayat yang ke-8 surat At-Tin, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Selanjutnya anak usaha kalian, surat tentang memahami pesan pokok surat At-Tin yang sudah Bapak bacakan tadi dan Bapak artikan. Pesan pokoknya yaitu yang pertama, surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Yang kedua, surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Yang ketiga, surat At-Tin termasuk surah Makkiyah atau surah yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah atau sebelum hijrah. Terakhir, nama At-Tin terambil dari kata pada ayat yang pertama, surat At-Tin, artinya buah tin.
Itu adalah pesan pokok surat Atin yang sedang kita pelajari ini. Anak-anakku sekalian, selanjutnya, buah atin adalah zaitun. Banyak yang tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina ya, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, atau Palestina kalau sekarang. Tempat para nabi Palestina itu ya. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Selanjutnya sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan atau binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi yang Allah wariskan kepada kita semua. Selanjutnya anakku sekalian, pesan-pesan pokok surat Atin yang selanjutnya, bila manusia durhaka, ini kata Allah, pesannya di ayat-ayat kelima, bila manusia durhaka kepada Allah katanya dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan pernah menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan pokok surat ini yang ke-6 yang selanjutnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Pesan yang terakhir, yang ketujuh, surat Atin, Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tiap tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia maha kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian nanti. Selanjutnya, anak sekalian, pesan pokok surat yang terakhir, yaitu ayat ke-8. Jangan kau kira, kata Allah ya, menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan, syariat. Dia akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang-orang yang bersalah. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan orang-orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita setelah ini Bapak mohon catat atau tulis atau hafdan dan sekaligus dihafalkan surat Atin yang ini. Sebelum kalian menulis atau mencatat, silakan baca sama kalian bareng-bareng bersama-sama dan sekaligus insya Allah kalian sambil menghafal surat Atin itu. Lalu ulangi hafalan kalian sampai 5 kali. 5 kali berturut-turut insya Allah hafalan surat Atin akan kalian hafal semua. Dari ayat 1 sampai ayat 8. Kalau kalian menghafal dengan secara baik, betul-betul insya Allah surat Atin akan kalian dihafal sepenuhnya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, Bapak harapkan dari mana surat Atin yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk Bapak yang menyampaikan surat Atin ini. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan mengenai mengaji dan mengkaji surat Atin. Dari pelajaran ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Cukup diakhiri pembelajaran ini dari Bapak. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.